Halo semuanya, aku lagi olahraga dan aku kepikiran salah satu konsep yang pernah nggak sih kalian, misalnya kalian mau perform nih di depan panggung, kalian udah latihan selama berminggu-minggu, tapi tiba-tiba di atas panggung pas dikasih pertanyaan, kalian nggak bisa jawab pertanyaannya, dan kalian tiba-tiba ngeblank banget, nggak tahu mau ngomong apa, tanya sama juri kalian nggak bisa jawab, atau kalian seorang atlet, kalian udah berlatihan, udah berbulan-bulan, udah training berhari-hari, kalian udah nyiapin plan gimana cara ngalahin musuh, tapi saat tiba-tiba di lapangan kalian nggak tahu mau nge-shoot atau ngoper kemana. Not take this seriously. But he's shooting the set shot, which is not his normal shot. Maybe he feels from a stamina standpoint he needs to do that. Danny, when you come into this competition, did it matter how you were shooting from three-point range just prior to the shootout? No. Iverson. Couple air balls out there, kid. What happened? I don't know. Just wasn't going in. It's a lot tougher than you thought? Yeah, definitely. It's my first time, you know. I should have practiced a little bit more. Semakin saat keadaannya tuh under pressure, semakin kalian berpikir performa kalian itu malah semakin berantakan. Nah, kalau kalian pernah kayak gitu di atas panggung, ini namanya transient hyperfrontality. Dan ini biasanya terjadi saat kalian perform dan kalian itu under pressure. Kalau kalian penasaran apa itu transient hyperfrontality dan kenapa kalian bisa ngeblank di atas panggung, ikutin aku sambil aku olahraga ya. Nah, kenapa hal ini itu bisa terjadi? Sebelum kita masuk dan penjelasannya apa itu transient hyperfrontality, kalian itu perlu tahu bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk mempelajari, mengambil keputusan, dan mengontrol emosi. Jadi pada saat kalian belajar hal baru, prefrontal cortex tersebut menyerap informasinya dan menerima informasi yang kalian berikan. Dan prefrontal cortex tersebut ada bagi bagian otak di yang paling depan di sini. Nah, sedangkan pada saat kalian perform, prefrontal cortex tersebut tidak terlalu digunakan. Pada saat kalian sudah terbiasa melakukannya pada saat latihan, jadinya otak tidak terlalu berpikir terlalu keras. Karena apa? Karena kalian udah biasa ngelakuinnya. Let's say kamu buat kopi, mau latih art gitu. Setiap hari kalian buat kopi, pertama kali pasti kalian berpikir menghafal gimana cara buat kopinya, gimana cara ngestim susunya, dan gimana cara buat latih artnya. Tapi lama-kelamaan kan kalian otomatis ya, muscle memory juga udah ada. Jadi kalian tidak perlu terlalu berpikir untuk gimana caranya buat kopi, tapi itu udah menjadi aktivitas otomatis karena kalian terus-terusan melakukannya. Nah, sekarang bawa kasus ini ke atlet atau pageant yang mau perform atau apapun yang kalian mau kompetisiin. Let's say kalian adalah seorang pageant, kalian udah nyiapin jawaban, kalian udah mempelajari materi selama berminggu-minggu, berhari-hari. Sebelum hari H juga kalian udah belajar, muscle memory kalian udah ingat, dan kalian tahu banget mau ngapain di depan panggung. Tapi tiba-tiba pada saat kalian di depan panggung, kalian ngeblank. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan. Dan itu terjadi karena prefrontal cortex kalian itu bekerja terlalu keras. Pikiran kalian berpikir, apa ya jadinya kalau aku salah jawab? Apa yang jadinya kalau resiko kekalahan itu terlalu besar? Kalau jurinya misalnya tiba-tiba nanya hal-hal yang nggak aku pelajarin itu gimana ya? Seharusnya pikiran-pikiran kayak gitu itu tidak ada. Dan prefrontal cortex kalian itu, which is your brain, itu otomatis memikirkan hal itu karena kalian terlalu tegang. Sedangkan saat kalian ingin menunjukkan performa maksimal kalian, seharusnya hal-hal tersebut itu tidak dipikirkan sama sekali. Kalian just go with the flow karena kalian udah latihan berminggu-minggu, berbulan-bulan, berhari-hari. Itulah kenapa tiba-tiba ada orang ngeblank di atas panggung, tiba-tiba ada orang yang nggak tahu mau ngapain, dan semakin kalian under pressure, semakin jelek performa kalian karena kalian berpikir semakin keras. Nah, fenomena kayak gini itu dinamain transient hyperfrontality, di mana saat kalian ingin menunjukkan performa yang terbaik, seharusnya prefrontal cortex, which is your brain, itu tidak melakukan analisa, kontrol emosi, atau menerima informasi baru yang terlalu banyak. Malahan seharusnya kalian itu percaya pada diri kalian sendiri dan just go with the flow gitu loh. Lang is offside, no flag, Lang is in the clear here. Good save by Barkas, but it's going to fall kindly. Saibari! Oh my goodness me! Saat kemampuan kalian pada saat latihan itu sudah mengimbangi hal yang harus kalian hadapi di depan kalian, kalian bisa memasuki flow state karena kalian tidak perlu terlalu berpikir dan badan kalian sudah tahu mau ngapain pada saat itu. Saat kalian sudah memasuki flow state, waktu akan berjalan sangat cepat atau sangat lambat. Indera kalian akan semakin tajam. Atlet sangat sering masuk ke flow state ini pada saat mereka di atas lapangan. Tapi sedangkan pada saat perform, hal-hal yang seperti ini tidak terlalu diperlukan gitu loh. Kalian harus just go with the flow. Pada saat perform, kalian tidak perlu memikirkan gimana kalau nanti aku salah jawabnya, gimana kalau aku nggak tahu pertanyaan jurinya itu kayak gimana. Instead of doing your best, you don't trust yourself. Sedangkan hal-hal
hal-hal kayak gitu yang perlu kalian lakukan pada saat perform. Just trust yourself, just go with the flow gitu loh. Kalian akan memasuki flow state. Seringkali kita malah melakukan sebaliknya. So next time kalau kalian lagi perform, just go with the flow aja. Jangan berusaha untuk berpikir terlalu keras. Tunjukkan aja selama ini latihan-latihanmu itu hasilnya kayak gimana. Dan kadang banyak orang itu kalah bukan mereka nggak mampu, tapi karena mereka kurang percaya diri aja. Jadi sekarang kalian udah tahu kenapa ada orang ngeblank di depan panggung. Kalian tahu apa itu prefrontal cortex band off, dan kalian harus percaya diri aja, dan kalian tahu fenomena transient hyperfrontality. Dan sekarang aku udah selesai olahraga. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, remember to like, comment, dan follow, subscribe. Nanti aku bakalan sering-sering banget ngejelasin hal-hal tentang brain, kenapa manusia bisa kayak gini, dan bla 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 bla. Kalau kalian suka konten kayak gini, silakan di subscribe ya. Dadah.